Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga nih teman-teman, kayak saya lihat kayak banyak teman-teman yang hadir pada pagi ini, senang sekali. Dan kita akan memulai sesi kita yang topiknya hari ini sangat menarik, yaitu tentang isolasi mandiri ya, kiat mendidik isolasi mandiri dan menelusuri kontak. Dan tentunya ini enggak tidak terbatas hanya untuk pendidik, tapi secara umum kita akan berdiskusi tentang isolasi mandiri ya dan tracing, kontak tracing, menelusuri kontak. Di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 10 sampai 11 WIB dengan Ibu Grace Suryani dari Kawal COVID-19 ID dan dengan Dr. Putu Eka Pekevani juga dari co-founder Komunitas Sadar Sehat. Halo Grace, halo dokter. Halo. Kita akan kenalan lebih jauh ya. Kita akan kenalan lebih jauh nanti. Saya akan perkenalkan dulu acara ini kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu baru pertama kali hadir, yaitu Indonesia Edu Webinars. Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, Revo, dan Google Educators Group Indonesia. Dan kami berkolaborasi dengan banyak sekolah dan juga komunitas-komunitas yang menyebarkan konten-konten ini kepada komunitasnya, kepada orang tuanya, gurunya, siswanya. Dan kami sangat menghargai segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menyebarluaskan konten-konten yang baik ini. Dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu, sesi ini live. Jadi silakan memberikan pertanyaan langsung di live chat, memberikan komentar juga. Kami baca dan kami akan jawab pertanyaannya. Juga silakan bagikan linknya kepada rekan-rekan yang belum menonton. Kalau terlewat tidak apa, karena sesi live ini terekam. Jadi bisa ditonton kembali nanti ya. Kemudian ajukan pertanyaan Anda, bagikan cerita Anda di grup Facebook dan juga bisa mention kami ya di Instagram maupun di Facebook. Cek update di website Guru Berbagi di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Oh ya, ini juga sebuah reminder Bapak Ibu sekalian, tanggal 17-18 Februari ini akan ada suatu program yang sangat menarik dari Google langsung, yaitu belajar bareng Google, Learning with Google. Ini terjadi di kalau saya nggak salah untuk Asia Pasifik itu di tanggal 18 Februari. Jadi cara mendaftarnya gimana? Di bit.ly belajar bareng Google dan ini gratis ya. Kata gratis itu kata kuncinya ya. bit.ly belajar bareng Google. Silakan mendaftar dan memilih Asia Pasifik biar mengikuti sesinya kalau nggak salah yang tanggal 18 ya. Silakan Bapak Ibu sekalian dicoba didaftarkan. Kemudian kita akan memulai topik kita pada pagi ini, kiat pendidik isolasi mandiri dan menelusuri kontak dengan Ibu Grace dan Dr. Putu. Saya akan mulai ya. Boleh kita kenalan dulu dengan Grace, kemudian disambung dengan dokter. Silakan Grace. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Saya Grace Suryani mewakili tim dari Kawal COVID-19. Saat ini, hari ini fokus saya akan lebih banyak untuk menerangkan mengenai cara tracing secara sederhana, yaitu dengan membuat diary, dan juga tadi sepertinya pada pagi hari ini banyak sekali teman-teman rekan-rekan pelajar yang bergabung dengan kita. Nanti saya akan menyinggung sedikit mengenai protokol kesehatan untuk remaja dan pemuda. Itu aja, sekian dari saya. Nanti lebih lanjut di sesinya. Silakan dokter. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Dr. Fani. Jadi lengkapnya Dr. Putu Eka Pekevani. Saya sekarang saat posisinya lagi di Bali. Terima kasih banyak sudah diundang sama Revo, Mbak Pepita. Jadi kita akan membahas tentang isolasi mandiri. Karena kan kita tahu bahwa untuk saat ini eskalasi atau peningkatan kasus COVID itu luar biasa naiknya gitu ya, sampai 1 juta itu yang tercatat, yang diestimasi bahkan hampir 10 kali lipat dari itu. Jadi sangat wajar banget apabila rumah sakit kewalahan, kemudian juga teman-teman juga akan kesulitan mencari tempat isolasi yang terpusat, kayak misalnya di Jakarta ada Wisma Atlet, kemudian ada rumah sakit darurat untuk yang ringan-ringan. Nah itu biasanya udah nggak ada, jadi kita ya mau nggak mau isolasi mandiri atau di rumah. Nah apa yang bisa kita lakukan selama isolasi mandiri nanti akan kita bahas ya. Oke, baik. Saya persilahkan untuk Dr. Fani, boleh sharing? Dr. Fani punya beberapa slide yang akan dibagikan. Silakan, Dok. Mau layar saya atau layar saya? Layar saya aja ya.
Ya dari layar moderator aja ya Mbak ya. Oke, sip. Baik, silakan, ntar ya. Oke, nah jadi kembali ya, kenapa kita membahas ini, kenapa isolasi mandiri. Nah, kita tentunya semua ingin pandemi cepat terkendali ya kan, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Dan kita juga ingin untuk menekan kasus, kematian, dan juga orang yang sakit yang di Indonesia. Cuman sayangnya sekarang rumah sakit sudah mulai kewalahan. Jadi banyak sekali rumah sakit yang bed khusus COVID-nya itu udah 100%. Dan itu bisa diakses kalau misalnya Bapak Ibu ada punya kerabat atau keluarga yang sedang menderita COVID. Untuk mencari tahu rumah sakit yang sedang full itu ada aplikasi namanya Siranap RS. Nah, jadi di situ tuh udah kelihatan banget, terbuka banget saat ini pemerintah bahwa ini kondisinya udah bukan biasa lagi, tapi luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sambil mendengarkan seminar ini, sambil isolasi mandiri, nah harus tahu betul kenapa kita harus isolasi mandiri. Nah, tentunya kita nggak ingin menularkan virus ini ke orang lain, sehingga cukup sampai di diri kita aja, kita putus rantainya. Nah, kenapa? Meskipun di diri kita itu mungkin kita tampak sehat, OTG, orang tanpa gejala, kemudian juga sakitnya ringan-ringan, cuma pegal-pegal aja, atau mungkin cuma meler-meler dikit. Tapi kalau memang sudah terkonfirmasi COVID, meskipun dia ringan ataupun tanpa bergejala, itu masih bisa tetap menular ke orang lain yang lebih rentan terhadap kita, yang masih muda ini. Jadi misalnya yang rentan itu adalah orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, kalau untuk adik-adik yang masih sekolah ya. Dan itu tanpa kita sadari. Dan juga orang-orang yang punya comorbid itu dia udah punya penyakit sebelumnya. Jadi kayak dia udah punya darah tinggi, dia udah punya kencing manis dari dulu. Dan sepertiga orang Indonesia tuh dia punya penyakit ini, penyakit-penyakit yang rentan kalau kena COVID. Jadi itu dia kenapa kita harus menjaga supaya virusnya udah kelar di kita aja. Nah, bisa tolong di slide berikutnya. Apalagi ya, meskipun belum terdiagnosis, tetapi sudah dikatakan bahwa, oh ini suspek, oh ini probable, atau istilahnya, oh ini terduga, gitu kan ya. Kita harus tetap mengisolasi diri. Karena apa? Selama hasil lab kita belum keluar, karena sekarang untuk tes PCR, kalau pakai yang pemerintah punya ya, karena antriannya tuh panjang banget, jadi kadang kita harus menunggu beberapa hari, dan selama beberapa hari itu kan kita jadi kayak tanpa status, apakah bukan tanpa status sih, kita belum tahu apakah positif atau negatif, sehingga diperlakukanlah sebagai positif. Nah, supaya itu kemungkinan untuk menularkan, ternyata kita positif tapi kita nggak tahu kan, nah itu kemungkinan menularkan itu dia rendah, jadi kita harus isolasi gitu, apalagi rumah sakit penuh. Nah, untuk isolasi ini nggak cukup diri kita aja sendiri, tetapi juga harus ada kerjasama antara kita sebagai pasien, kemudian juga lingkungan yang ada di sekitaran kita, termasuk juga itu adalah kepala lingkungan, kepala RT, RW, atau kalau di Bali bilangnya klien dinas gitu ya, kemudian juga keluarga. Itu harus tahu, harus ada yang memantau, karena apabila kita isolasi mandiri, kita masalahnya tidak tahu kapan kondisinya akan terjadi perburukan. Jadi kalau kita nggak bilang sama siapa-siapa, kayak misalnya nggak berani ngobrol atau terbuka dengan orang tua kita atau caregiver lainnya yang bisa merawat kita di rumah, apabila terjadi sesuatu, siapa yang mau ngelariin nanti ke fasilitas kesehatan. Nah, di slide berikutnya, ini saya menunjukkan apa-apa saja yang harus diketahui oleh pasien. Nah, ini saya harapkan tidak terjadi ya, tapi kalau untuk di kalangan teman-teman saya yang berada di rumah sakit atau puskesmas, mereka bahkan ada joke seperti ini, nasib jadi nakes, nanti juga akan COVID pada waktunya gitu. Jadi seperti kayak istilahnya bergilir gitu, abis si A, si B, si C, kayak semuanya tuh dapat. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi sama teman-teman. Tetapi melihat kondisi penyebaran yang kalau bisa kita bilang tidak terkendali ya, kawal COVID tahu betul bagaimana penyebarannya itu sekarang 1 juta di Indonesia yang tercatat. Nah, apabila
kemungkinan besar nih pasti ada di orang sekitaran kita yang mengalami gejala COVID atau juga sudah terdiagnosis, sudah dikatakan positif COVID. Nah, orang itu harus melakukan 4 hal ini. Jadi yang pertama itu mencegah penyebaran virus ke keluarga. Cukup kelar di dirinya aja virusnya. Kelar sembuh, mudah-mudahan ya, kita harapkan. Kemudian untuk diri sendiri, melawan virus dan mengurangi tingkat keparahan gejala supaya kita bisa istirahat dengan baik sehingga tubuh kita bisa istilahnya punya sistem imun bekerja dengan maksimal dan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Kemudian selama itu kita harus memantau gejala dan mewaspadai perburukan. Dan selanjutnya apa yang harus kita ketahui lagi apabila kita ternyata sudah istilahnya udah lulus dari COVID. Nah, nanti saya juga akan cerita. Pada slide selanjutnya ini adalah gambaran bagaimana virus itu menular. Nah, jadi kalau mungkin di iklan disampaikan, oh ini droplet atau percikan air liur. Nah, ini saya menggambarkan, saya ambil dari Elpais, bagaimana ilustrasi sebuah droplet atau percikan air liur yang keluar pada saat kita bicara, pada saat kita bernyanyi, bercengkrama dengan teman-teman sepermainan kita, dengan orang-orang keluarga kita tanpa kita sadari. Nah, ini droplet itu dia ukurannya lebih besar. Jadi kalau teman-teman ini ya 300 mikrometer lebih dari itu. Dan dia kalau misalnya keluar tanpa kita lihat, perhatikan, kecuali pakai alat khusus mikroskop, itu dia bisa langsung jatuh ke bawah. Sehingga penularan itu adalah di sekitar surfaces atau permukaan yang ada di sekitaran kita. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau yang aerosol itu, dia ukurannya lebih kecil lagi. Dan ini bisa ibaratnya kayak melayang-layang di udara, dan inilah yang menjadi potensi penularan apabila itu ruangan kita nggak bagus kondisinya, ventilasinya nggak bagus. Makanya selain 3M ada istilahnya VDJ. Nah, ventilasi itu harus bagus. Bahkan kalau misalnya kita tenaga kesehatan di tempat praktek ada khusus diatur arsitekturnya atau polanya, kalau bisa 2 jendela itu kebuka, kemudian ada kipas angin yang mengarah ke pasien kayak gitu. Jadi supaya meminimalisir risiko penularan ini. Nah, selanjutnya gambar berikutnya ini menunjukkan apa yang terjadi ketika kita berbicara, ketika kita bernyanyi, dan juga kita berteriak. Nah, ini kenapa juga penting, mungkin ada istilahnya manfaatnya untuk diam dulu sejenak, atau silent is gold, seperti itu. Untuk saat di mana teman-teman, Bapak Ibu sudah didiagnosis suspek, probable, atau COVID positif, nah itu upayakan jangan bercengkerama, apalagi teriak-teriak, bernyanyi bersama. Nah, masalahnya kebanyakan bahwa dirinya tuh sebenarnya aktif atau istilahnya OTG gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nah ini titik-titik orange-nya. Titik-titik orange itu kan partikel nafasan yang keluar dari mulut. Dia jumlah sedikit banget kalau misalnya kita diam. Kemudian semakin lama, karena kita kan melalui hidung juga menggunakan droplet. Nah, itu keluar lama-lama, tapi nggak sebanyak bila kita berbicara. Yang mana pada saat kita berbicara 10 kali lebih dibandingkan pada kita diam. Kemudian kita berteriak atau bernyanyi 50 lebih banyak dibanding kalau kita diam. Dan skenario terburuknya itu adalah ketika teriakan atau kita bernyanyi misalnya seperti karaoke dengan orang yang positif, tanpa kita ketahui orang itu ternyata positif, ternyata baru kita tahu setelah dia sakit misalnya. Nah, itu kalau udah sejam kayak gitu, banyak gitu. Kalau orang Bali bilang sambrak atau berantakan, banyak banget, 1.500 partikel infeksius yang bisa menginfeksi atau membuat orang lain menjadi ikut tertular gitu ya. Nah, ayo coba kita lihat slide berikutnya. Sehingga
kita harus setelah kita tahu bahwa penularannya seperti itu, jadi kita punya strategi nih untuk diri kita pada saat kita isolasi mandiri. Untuk dropletnya, maka kita harus pakai masker. Kemudian juga maka kita harus tinggal di kamar sendiri, upayakan kalau bisa. Kamar mandi juga kalau bisa sendiri. Kemudian juga alat makan itu sendiri. Dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya. Supaya kita nggak dropletnya itu nggak ke permukaan orang lain gitu, tidak disentuh. Ketika dropletnya itu jatuh ke suatu permukaan itu jadi resiko untuk disentuh oleh orang lain, keluarga kita di rumah, dan menularkan ke orang lain itu jadi minim atau tidak ada. Kemudian, nah untuk jaga jarak itu penting banget, paling tidak 1,8 kaki atau 2 meter. Jadi misalnya pada saat kita merawat keluarga kita, orang tua atau anak yang sedang diisolasi mandiri, upayakan jaraknya itu adalah 2 meter, sehingga penularannya juga lebih kecil. Nah, ada penelitian lagi nih bahwa virus corona itu, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, bisa juga menular melalui materi fekal. Maksudnya itu adalah kotoran tinja ya. Jadi sama seperti penyakit-penyakit orofekal yang dia misalnya habis ke belakang, kurang baik dalam mencuci tangannya, atau mungkin alat-alat yang digunakan di kamar mandi yang satu kamar mandi untuk satu keluarga. Nah, itu harus diperhatikan supaya risiko penularan melalui materi fekal atau urin ini dan juga urin itu menjadi lebih rendah dengan cara kita disinfektan. Disinfektannya itu menggunakan cairan disinfektan ya, dan ini saya pikir harusnya sudah menjadi kebiasaan rutin karena kita udah coba untuk edukasi ini ke masyarakat luas sejak setahun lalu. Bisa mulai dari pakai cairan pembersih toilet, kemudian juga pemutih yang seperti itu, dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang tertera dalam kemasannya. Dan juga untuk yang penting-penting nih, kayak toilet duduk, gagang pintu, kamar mandi, kemudian juga tempat saklar, seperti itu tuh penting sekali untuk tidak luput dari dibersihkan, didekontaminasi apabila kita merawat pasien atau keluarga dengan COVID. Nah, ini juga kalau untuk vomit sama kurang lebih intinya untuk alat-alat makan itu harus kita langsung cuci sendiri, jangan dibiarin gitu, supaya takutnya nanti kan apalagi kalau untuk di daerah yang dia remote nanti ada istilahnya kebersihannya kurang, misalnya airnya aksesnya nggak ada airnya, piringnya dibiarin gitu aja, nanti ada gini baru dicuci. Nah itu yang harus kita coba ubah kebiasaannya. Jadi ya harus dipastikan sekali bahwa kebersihan di kamar, di rumah, di tempat tinggal itu harus ditingkatkan sangat ditingkatkan pada saat kita merawat pasien dengan COVID di rumah. Dan yang terpenting itu juga adalah kita harus punya alat komunikasi untuk menghubungi orang yang ada di lingkungan kita, baik itu keluarga ataupun dokter atau petugas puskesmas ya. Next. Slide berikutnya. Nah, itu untuk supaya tidak menular ke orang lain. Jadi harusnya sudah dihafal di luar kepala bahwa 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tinggal dipraktekkan saja. Kemudian sekarang nih untuk melawan virus dan mengurangi keparahan gejala. Nah, kita punya sistem daya tahan tubuh kan, punya sistem imun. Untuk saat ini obat yang benar-benar dikatakan efektif untuk melawan COVID, dia masih pro kontra.
Jadi ada yang bilang positif bagus efeknya, tapi ternyata penelitian yang satunya meneliti objek yang sama dibilang oh nggak bagus seperti itu. Jadi ya mumpung kita masih gejalanya ringan ataupun tidak bergejala, ya kita maksimalkan daya tahan yang kita miliki dari dalam tubuh kita. Jangan minum obat sembarangan. Jadi segala obat tuh harus dikonsultasikan dengan dokter. Nah, kemudian juga terutama bila memiliki kondisi medis khusus seperti punya yang tadi sampaikan diabetes, kencing manis ya, kemudian juga penyakit jantung dan pembuluh darah atau darah tinggi, ya harus tetap masih dalam pengobatan supaya penyakit-penyakit yang sudah terkontrol dengan baik itu tidak jadi parah pada saat kita punya COVID, pada saat kita mengalami COVID ini. Nah, untuk pengobatan ini, bagusnya zaman sekarang karena teknologinya sudah maju, kita bisa memanfaatkan telemedicine atau konsultasi online dengan petugas kesehatan. Misalnya dengan dokter ataupun juga dengan petugas surveillance dari puskesmas. Kalau untuk dokter sendiri pun juga kalau nggak tahu nomor teleponnya, sekarang kita bisa pakai aplikasi JKN Mobile. Itu dari BPJS Kesehatan punya. Nah, Bapak Ibu yang menjadi tenaga pendidik, saya yakin hampir semuanya punya BPJS ya kan. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tadi saya lihat aplikasi JKN Mobile dari BPJS di App Store itu yang download sudah 10 jutaan lebih. Mudah-mudahan semua yang gabung di sini udah punya JKN Mobile semua ya. Nah, semuanya dengan pakai JKN Mobile itu kita bisa konsultasi online gratis dengan dokter BPJS kita. Baik itu dokter keluarga, dokter gigi BPJS-nya, ataupun dengan dokter puskesmas. Jadi ini memudahkan sekali untuk kita melaporkan untuk memastikan bahwa kondisi kita masih dalam baik-baik saja selama masa isolasi. Dan kalau belum punya BPJS bagaimana? Ada banyak sekali platform telemedicine atau untuk konsultasi online dengan dokter yang berbayar, yang juga sudah diajak kerjasama oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Ada banyak sekali. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya. Bisa disebutkan Mbak Pevita beberapa yang kerjasama dengan Kemenkes untuk platform swastanya. Untuk khusus untuk COVID atau untuk kesehatan aja nih dok, maksudnya kesehatan untuk secara kesehatan. Iya, kesehatan secara umum ya. Kesehatan secara umum kemarin ini kita, bicara dengan siapa ya? Saya lupa kemarin nih. Maksudnya kalau saya sebutin platformnya enggak apa-apa Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau JKN Mobile itu mudah-mudahan semua di sini sudah punya BPJS ya, jadi bisa pakai JKN Mobile. Tapi kalau belum, kemudian juga daftar BPJS kan harus nunggu 14 hari ya supaya dipakainya bisa aktif. Nah, kita pakai bisa aplikasi seperti Halo Dokter, juga aplikasi Halodoc, Klik Dokter, itu Sehatpedia, itu semuanya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi menjadi tidak mahal pun, bahkan ada yang gratis. Nah, itu bisa dimanfaatkan banget gitu. Ya, harus dituliskan oleh si admin ya di live chat supaya penonton kita juga tahu dan ngeh tadi aplikasi-aplikasi apa saja yang bekerja sama dengan Kemenkes. Oke. Nah, saya izin lanjut ya, Mbak ya. Selanjutnya kalau untuk, bagaimana dengan makanan? Apakah ada pantangan kalau misalnya kita punya COVID ringan atau OTG atau tanpa gejala? Sebenarnya nggak ada pantangan. Upayakan diet gizi seimbang. Jadi lengkap segala nutrisi, mulai dari kalau dulu kita taunya 4 sehat 5 sempurna ya, tapi kalau sekarang kita breakdown-nya itu kayak karbohidrat harus ada, kemudian lemak, kemudian protein, baik itu protein hewani dan juga nabati. Nah, untuk yang vegetarian nanti harus konsultasi terhadap dokternya dulu, apakah bisa dilanjutkan selama masa COVID. Nah, cuman yang harus sedikit dikurangi itu adalah makanan yang berlemak. Karena makanan yang berlemak dan juga makanan yang dia kadar gulanya tinggi, indeks glikemiknya tinggi. Karena mereka berhubungan dengan tingkat
inflamasi atau peradangan. Jadi kita upayakan supaya pada saat kita isolasi mandiri, tubuh kita itu sedang dalam kondisi yang fitnya banget. Jadi mulai nutrisi itu harus diperhatikan banget. Yang dulunya nggak suka makan sayur buah, harus makan sayur buah. Dan untuk vitamin, nah ini harus dikonsultasikan sama dokter karena ini sifatnya sangat individual. Nggak bisa disamaratakan setiap orang pakai minum vitamin C yang dosisnya segini, nggak bisa. Kalau orang punya penyakit tertentu atau kondisi medis tertentu, dia harus ada penyesuaian atau bahkan nggak boleh minum obat itu supaya penyakit tertentunya tersebut tidak tambah parah gitu. Kemudian minum yang cukup, jangan sampai dehidrasi, terutama yang gejalanya itu adalah demam gitu. Demam itu pada saat kita minum obat kan keluar keringat, keluar cairan banyak. Nah, kita risiko dehidrasi itu kondisi tambah parah apabila kita nggak di refill lagi air minumnya. Dan air putih pun itu juga penting sekali untuk mengencerkan dahak karena COVID itu banyak yang dia dahak, batuk berdahak gejalanya gitu. Meskipun sebenarnya ada banyak sekali gejala dari COVID-19. Bahkan penelitian-penelitian menyampaikan sampai 20 gejala. Nah, nanti saya kasih lihat pada slide berikutnya gejalanya apa-apa aja supaya teman-teman juga tidak kaget, terutama untuk mungkin ada Bapak Ibu guru yang saat ini di pondok pesantren, jadi sekaligus mengajar sekaligus juga merawat anak didiknya di pondok seperti supaya tidak kaget dan tahu kapan harus ke rumah sakit. Kemudian selain obat-obatan dan nutrisi, udara yang segar dan berjemur. Jadi itu supaya juga meningkatkan imunitas kita, kemudian juga olahraga, tapi yang ringan-ringan aja pada saat sakit, misalnya kayak yoga, atau mungkin latihan pernafasan, nah itu ada banyak di YouTube ya. Nah, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Ini dia yang saya bilang, bahwa untuk gejala COVID-19 itu dia beragam banget. Kalau ada lagu bilang, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini juga sama. Dari kepala, mulai dari sakit kepala itu ada, kemudian juga bahkan ada penelitian, tapi masih jumlahnya sedikit banget, sakit telinga, kemudian hidung, batuk, pilek, masalah tenggorokan, sakit tenggorokan, batuknya juga kadang batuk kering, kadang batuk berdahak, tiap orang beda-beda. Jadi sangat individual sekali dan kita belum tahu apa yang bikin orang tuh beda-beda. Kemudian juga, nah paru-paru ada yang sesek, ada yang enggak. Nah ini menariknya gini, ada yang dia sesek, dia tahu bahwa dirinya sesek. Sesek itu pada saat kita sesek pasti ada sesuatu yang kayak peradangan, bengkak, cairan banyak di paru-paru sehingga kita nggak bisa nafas bagus. Padahal paru-paru itu kan fungsinya adalah untuk menarik, mendapatkan oksigen dari udara, kemudian diserap oleh pembuluh darah kecil, kapiler, baru dipompa ke seluruh tubuh. Oksigen inilah yang penting untuk organ-organ tubuh kita yang otak, jantung, paru, semua sel-sel ini butuh oksigen. Tapi ketika kita sesak, kita apa istilahnya, ada yang dia bagus pada saat paru-parunya rusak dia mengalami sesak, tapi yang menarik ada yang pada saat paru-parunya sudah mulai rusak, oksigennya sudah mulai, asupannya berkurang, kadar oksigen dalam darah dalam tubuh yang kita bisa ukur pakai alat, nanti saya kasih tahu, itu sudah di bawah normal, tetapi orangnya masih merasakan baik-baik saja. Nah, itu namanya happy hypoxia. Di kondisi seperti itu harus diwaspadai, sehingga tiba-tiba dia biasanya langsung mengalami perburukan. Dan awalnya yang dia baik-baik aja bisa tiba-tiba pingsan, tiba-tiba bingung, tiba-tiba yang penurunan kesadaran. Nah, itu pentingnya kenapa kita di awal tadi bilang pada saat kita memutuskan untuk isolasi mandiri atau anak didik kita isolasi mandiri harus ada yang memantau, baik itu orang tua ataupun caregiver lainnya, wali yang harus melihat, mengetahui perkembangan
kondisi dari hari ke hari pasien. Terus ada gejala yang lain lagi nggak kayak pencernaan? Ada yang dia sakit perut, ada yang dia diare, kemudian ada yang dia secara keseluruhan aja hanya pegel-pegel linu, kemudian juga tidak semua demam. Kalau penelitian bilang itu bervariasi antara 40 sampai 60%. Jadi dari 10 orang yang COVID, nggak semuanya bakalan demam. Jadi kalau misalnya ada memang hasil labnya memang menunjukkan bahwa positif dari hasil pemeriksaan swab PCR, itu ya kita harus menerima dengan lapang dada. Karena orang tidak bergejala pun juga dia bisa membawa virus. Itu yang harus kita pahami. Sehingga meskipun di dalam tubuh kita tidak memiliki gejala yang ini dari kepala sampai ke bawah ya, pegel-pegel itu kan sampai seluruh tubuh bisa ya, tetapi kita harus tetap menjaga diri supaya paling tidak kita tidak menularkan ke keluarga kita gitu. Nah, kenapa ini bisa ada di seluruh tubuh? Karena memang ibaratnya kayak kunci dan lubang kuncinya itu, nah kuncinya itu adalah COVID. Ketika kita dimasukin COVID, lubang kuncinya itu ternyata ada di mana-mana, mulai dari mata, kemudian juga rongga atau mukosa hidung, selaput apa istilahnya mukosa itu ya, di rongga hidung, mulut, sehingga penting sekali untuk 3M. Nah, slide berikutnya yang harus kita punya pada saat isolasi mandiri itu paling tidak adalah termometer. Jadi kalau saya sih punya pasien untuk yang punya bayi, itu pasti saya wajibkan punya termometer untuk mengukur suhu tubuh. Apalagi sekarang masa COVID, di mana kita juga berpikir ya untuk berkunjung ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, ke klinik, ke rumah sakit. Karena kalau penyakitnya ringan sebenarnya masih memungkinkan untuk diobati dengan konsultasi jarak jauh atau telemedicine. Jadi dengan kita berbekal dengan alat-alat ini, kita lebih mudah untuk menyampaikan informasi ke dokter kita bahwa, oh Bu Dokter saya suhu tubuhnya 38, 39 gitu. Nah, dokternya juga dalam memberikan instruksi atau petunjuk, oh ya udah dosisnya ditingkatkan saja misalnya kayak gitu, disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian kalau bisa punya tensimeter itu untuk mengukur tensi, terutama untuk Bapak Ibu yang punya tensi tinggi atau darah tinggi. Nah, ini ada baiknya kalau jarang-jarang cek tensi, kalau udah 40 tahun ke atas harus rutin ya, paling tidak 6 bulan sekali untuk ngecek tensi, karena tanpa kita sadari kita bisa punya tensi tinggi. Jadi untuk Bapak Ibu guru, 1 dari 3 orang Indonesia dia punya tensi tinggi gitu. Jadi yang tensi tinggi tanpa kita sadari ini yang kadang bisa menjadi seperti diam-diam menghanyutkan. Jadi kalau bisa punya tensi tinggi, punya tensimeter. Nah, ini juga penting pada saat kita mengalami kondisi kok rasanya tambah lemes ya. Kita harus tensi. Jangan-jangan tensinya ngedrop. Tensi ngedrop tuh kadang kita harus ada penanganan khusus loh yang harus kita bawa ke rumah sakit. Itu. Nah, kalau misalnya memungkinkan untuk yang tinggal di urban area gitu ya, di kota besar, bisa punya pulse oximeter, ini sangat bagus. Jadi kita bisa mengetahui kadar oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini yang biasanya apabila di bawah normal itu akan menunjukkan tanda-tanda sesak. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya alat-alat ini? Setidaknya kita lebih sadar sehat, lebih sadar diri, memperhatikan, memantau apa yang kita alami. Nah, nanti minta tolong sama Ibu Grace untuk bagaimana kita menulis diary hari demi hari pada saat kita menjalani masa isolasi gitu. Siapa tahu ntar bisa jadi penulis buku langsung sekalian. Paling tidak itu akan sangat membantu apabila nanti kalau kita punya selebaran harian,
kita pada saat kondisi yang memburuk gitu, orang atau caregiver kita, orang tua kita bisa membacakan kepada dokter. Padahal tanpa kita harus diwawancarai karena kita sendiri juga udah repot untuk bernafas. Orang sesak nafas itu kayak susah sekali, sangat-sangat. Bayangkan kita nggak bisa bernafas, itu sangat panik luar biasa. Kalau dari pengalaman yang saya lihat dari pasien-pasien saya. Dan ini yang harus dilihat apabila misalnya pentok banget ya cuma punya termometer, nah paling nggak kita rasakan apakah nafas kita biasa-biasa aja atau lebih cepat dari biasanya. Nah, kalau lebih cepat biasanya, itu orang normal itu kan 16-20 kali per menit. Kalau udah sampai 30 tuh udah parah banget, itu harus langsung dilarikan ke rumah sakit, jangan tunda. Ya. Apalagi kalau sudah merasakan bingung, penurunan kesadaran, demamnya tidak kunjung membaik dengan obat-obatan, atau kadar oksigennya di bawah 93%, langsung larikan ke rumah sakit. Ya. Slide selanjutnya. Nah, tapi apabila mudah-mudahan tidak sampai ke rumah sakit ya, mudah-mudahan kita cuma kelar di isolasi mandiri selama 14 hari aja, atau 10 hari minimal kalau tidak bergejala. Nah, ya syukur, alhamdulillah, astengkara. Jadi kita harus tetap berpikir what next. Jangan cuma ya udah selesai gitu. Nah, kita bisa menjadi agen perubahan misalnya dengan memberikan testimoni atau memberikan nasihat pada orang lain, pasien lain, orang yang ada di sekitaran kita, terutama yang kontak erat dengan kita, supaya mereka juga lebih aware. Karena biasanya ketika kita positif, kemudian ada anggota keluarga kita lainnya yang ternyata positif, mereka biasanya masa isolasinya karena kita duluan selesai, mereka belakangan selesai kan, dan mereka ini kayak gitu. Kita bisa tetap sharing kepada mereka. Nah, apabila kemudian juga satu lagi ini penting, kita mencukupi syarat untuk mendonorkan plasma atau komponen darah kita bisa ikut turut serta dalam membantu, meskipun kita bukan dokter, meskipun bapak ibu atau adik-adik bukan dokter, bisa ikut untuk menolong pasien yang lagi dirawat kritis jika berkenan, ya, dengan cara mendonorkan plasma darah. Plasma darah itu adalah bagian dari darah yang bening-bening. Kalau darah, orang donor darah secara keseluruhan kan diambil seluruh darah itu warnanya merah kan. Nah, ini ada alat khususnya, jadi yang diambil itu cuma plasmanya aja. Jadi sel darah merahnya nggak ikut keambil, jadi kita nggak akan sampai kekurangan darah, sel darah merah atau anemia karena donor plasma ini. Kita apabila udah mencukupi syarat, misalnya kayak usianya 17 tahun, kemudian juga secara fisiknya bagus, sehat, kuat, dan sudah sembuh, kemudian diperiksa hasilnya juga sudah negatif, pada saat diperiksa kadar antibodinya bagus, layak untuk menyumbangkan plasma darahnya. Nah, ini penting banget nih. Ayo dong, kalau bisa jangan kita memikirkan diri sendiri aja bahwa kita udah lulus, udah jadi alumni, udah kelar gitu. Kalau misalnya memungkinkan, kenapa tidak kita untuk ikut mendonorkan plasma kita, meluangkan waktu untuk ikut serangkaian tes, datang ke rumah sakit lagi supaya kita bisa menolong pasien-pasien yang berat ini dengan plasma yang kita sumbangkan. Kemudian, nah, jangan langsung bahagia banget, euforia ketika sudah sembuh, karena masih ada resiko atau potensi untuk kena lagi, untuk reinfeksi istilahnya. Jadi meskipun ini penelitiannya baru sedikit, karena untuk penelitiannya cukup rumit, kita harus ada pemeriksaan tambahan yang biayanya juga mahal dan belum semua bisa melakukan, itu pemeriksaan genome sequencing namanya, untuk tahu bahwa orang itu reinfeksi apa enggak. Jadi intinya karena sudah ada dilaporkan, artinya ya bisa kita mengalami reinfeksi atau kena lagi. Jadi meskipun tetap udah sembuh, kita tetap melakukan 3M.
gitu. Hmm. Ya, Dokter, ini mengingat waktu juga ya dokter, ini sudah tinggal 20 menit lagi. Jadi boleh nggak kita langsung kalau isoman itu tips and tricksnya gimana dokter? Berapa Intinya hari kita dan harus ngapain aja? Kayak from the morning to the night gitu, ngapain aja dok? kalau untuk harinya itu tergantung sama kondisi klinis kita atau kondisi tubuh kita. Kalau kondisi tubuh kita nggak ada keluhan, nggak ada gejala, kemungkinan 10 hari udah bebas isolasi. Tetapi nanti 10 harinya itu juga harus konsultasi ke dokter ya untuk dipastikan bahwa itu udah aman. Kemudian untuk dari pagi masih tetap bisa melakukan aktivitas setelah 10 sehari-hari. hari itu harus PCR lagi nggak dok? Nggak perlu. Karena menurut penelitian setelah 10 hari kemungkinan menularkan itu kecil. Betul-betul ketika habis isolasi, tapi ya dok ya, jangan katanya isolasi tapi tetap masih belanja ke pasar atau belanja ke restoran beli makanan gitu ya dok ya. Karena itu saya terjadi sendiri di lingkungan saya, katanya isolasi mandiri tapi ternyata tahu-tahu lagi beli makanan katanya. Itu dia makanya pentingnya gimana kita ngomong sama keluarga dan juga orang sekitar biar bisa ada yang nolong kan kalau memang, atau kita bisa pakai yang ojek online untuk belanja kan bisa gitu. Dan tidak mentok 10 hari ya. Ada kalau misalnya dia masih batuk karena kita nggak tes, tidak wajib tes. Kalau mau tes bisa tetapi nggak ditanggung. Kalau misalnya kita masih batuk-batuk kemudian nggak mampu untuk ngetes, kita lumayan tuh biayanya 900. Kita harus 3 hari bebas gejala. Paling nggak batuknya sekarang kelar, lagi 3 hari baru boleh keluar gitu. Dan harus ada surat keterangan bebas isolasi. Oke, berarti surat itu kayaknya yang harus jelas tuh dok. Soalnya ini kan yang isoman ini sangat gray area ya, abu-abu gitu dok. Jadi siapa yang bilang dia sudah selesai isolasi atau enggak, tetap tadi dokter bilang harus ada surat keterangan dia bebas isolasi dari dokter berarti ya. Oke, baik. Oke, kemudian saya sekalian langsung bertanya aja nih dok, nih kan ada langsung ada pertanyaan-pertanyaan ya dok. Tadi ada yang bertanya tentang karena ada orang-orang yang tetap harus bekerja, ini saya nggak bisa menemukan lagi. Tadi katanya dia tetap harus bekerja, jadi dia sering harus keluar kota dan harus bersama-sama dengan koliknya mungkin atau rekan-rekan kerjanya di dalam satu kendaraan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya aman? Ini juga mungkin saya berikan juga kepada Grace kalau mau menjawab, silakan. Oh iya, yang mengenai perjalanan tadi ya, mungkin bisa di share screen yang gambar masker. Gambar masker, sebentar aku cari dulu gambar masker. Sambil menunggu, tadi saya sempat membaca satu komentar yang menarik banget buat saya. Sekarang kan zamannya udah 5M nih. Kenapa kok masih 3M aja yang didengungkan? Oke, kami dari Kawal COVID, kami pernah membahas soal itu. Apakah kita mau dengungkan 5M juga? Tapi kenyataannya yang kami lihat di masyarakat saat ini adalah 3M itu terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itu saja kami lihat belum dilakukan secara konsisten dengan masyarakat. Jadi kuncinya yang utama itu bukan 3M, 5M, 6M, tapi apakah itu dilakukan atau tidak. Itu yang paling pertama dan terutama. Lalu menanggapi ya itu tadi ya, cara pakai masker yang benar. Nah ini udah setahun ya, kita masih harus melakukan ini lagi. Jadi bagaimana mengurangi resiko terkena COVID ketika sedang dalam perjalanan? Pertama, harus pakai masker. Banyak yang bilang, oh tapi saya selalu pakai masker kok. Nah coba lihat di foto berikutnya, Pep. Foto berikutnya, oke, ya. Sorry, nggak ada lagi, Grace. Ada ya? Oke, yang di dalam websitenya itu sebenarnya tuh fotonya lumayan banyak. Oke, saya bisa, oke, ini aja, ya. Masker yang benar itu seperti ini. Jadi semua tertutup. Nah, yang kalau banyak itu begini nih. Ini saya pakai masker loh, nggak ngepek. Ada juga yang begini. Saya pakai masker loh, nggak ngepek. Ada juga lagi nih, yang begini nih. Sorry. Ini karena masker saya ketat, jadi kelihatannya nih. Nah, ada yang maskernya longgar banget nih, begini nih. Dari sampingnya tuh nggak kelihatan cerah di sini. Nah, itu juga tidak bisa mengatakan bahwa sudah pakai masker. Tapi itu kuncinya adalah menggunakan masker dengan benar. Yang benar seperti ini. Ya, ininya ketat, sebelah sininya ketat, lalu ininya hidungnya tertutup, dan yang saya juga banyak lihat itu banyak banget nih yang begini. Terus habis kayak gitu foto.
terus bilangnya saya pakai masker, kenapa saya masih kena COVID? Nah itu dia, pakai masker selalu harus begini all the time sepanjang perjalanan. Lalu setelah itu sebisa mungkin tidak makan bersama-sama, karena seringkali yang terjadi itu adalah makan nih, wah tapi begitu kita makan kan kita pasti buka masker kan ya. Nah begitu kita makan buka masker, terus kalau di Indo kadang-kadang tuh kita makan berhadapan, ya kan? Nah itu sambil makan sambil ngobrol, gitu. Jadi kalau harus makan bersama nih, misalkan aduh perjalanannya panjang, kita harus break makan. Kalau bisa mencari tempat makan yang depannya tuh tembok, yang kayak di Jepang itu loh. Jadi duduknya itu tidak duduk berhadapan, tapi duduknya berjejer. Dan sewaktu makan tidak ngobrol. Makannya sebisanya secepat mungkin, dan pas waktu makan tidak sambil ngobrol. Mama saya itu cancer survivor. Jadi selama ini dia masih seringkali harus check up rutin ke dokternya, dan itu saya berulang kali bilang, "Mah, tolong jangan makan di kantin rumah sakit." Jadi biasanya kalau mama saya harus kontrol, mama saya bawa makanan dari rumah. Mama saya bawa makanan dari rumah, lalu dia makannya di mobil. Dia makan di mobil, yang pokoknya berusaha sebisa mungkin kalau keluar itu sama sekali tidak membuka maskernya. Jadi yang pertama setelah pakai masker dengan benar selalu. Yang kedua, jika harus makan sebisa mungkin jangan makan sambil duduk berhadapan dan ngobrol. Lalu kalau perjalanannya cukup panjang, bisa juga kalau mengenak dengan naik kendaraan pribadi, ya bisa juga dengan membuka kaca jendela supaya sirkulasinya sedikit lebih bagus gitu. Dan yang paling penting juga ya mungkin yang sekarang perlu jikalau sekiranya mungkin meeting ya misalkan bisa mempergunakan Zoom atau dengan teknologi, kita bisa untuk mengarahkan ke situ dulu gitu. Karena tetap 3M itu salah satunya termasuknya itu adalah menjaga jarak ya di dalam itu tidak berpergian, menghindari kerumunan, dan itu kira-kira yang sambil menunggu ini, soalnya masih banyak yang bertanya isoman ya. Jadi isoman apakah ada step-stepnya? Ini silakan. Nanti saya akan tampilkan juga pertanyaan terkait sama isoman. Jadi pertanyaan tentang apakah harus makan vitamin, obat apa, harus ngapain. Nah itu apakah ada step by stepnya harus ngapain? Oke. Kalau untuk vitamin, seperti yang tadi saya bilang, itu sangat individual sifatnya. Jadi harus konsultasi sama dokter yang merawat. Kalau untuk dosis secara umum, itu untuk melawan, meskipun masih kontroversial, untuk melawan virus itu dosis vitamin C-nya antara 1000 sampai 200 mg per hari. 1000 sampai 1200 mg? 1000 sampai 2000. 1000 sampai 2000 mg per hari ya? Nah, iya, vitamin C yang dijual di pasaran itu dia berbagai macam sediaannya. Ada yang 30 mg, jauh banget kan? Kemudian ada yang 100, ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1000. Nah, kemudian selain itu juga kita harus melihat apakah orang itu dia punya penyakit khusus nggak yang bikin dia jadi nggak boleh minum vitamin C dosis tinggi. Misalnya seperti dia punya MAH nggak? Nah, kalau misalnya punya MAH, dia dikasih asam, dia akan tambah parah MAH-nya, sehingga dia bikin penyakit tambahan baru lagi, padahal sebenarnya COVID-nya ringan malah jadi parah gara-gara efek samping MAH ini. Kemudian juga jenis obatnya juga akan disesuaikan, apakah misalnya kalau memang perlu banget pakai vitamin C, dia apakah perlu dikasih obat anti MAH dulu sebelumnya supaya meredakan efek sampingnya sebagai penangkalnya gitu. Kemudian juga untuk yang punya penyakit ginjal. Nah, makanya penting nih untuk orang tua kebanyakan punya penyakit ginjal karena udah bertahun-tahun punya hipertensi. Nah, dia nggak boleh juga dikasih vitamin C yang dosisnya tinggi gitu. Jadi memang harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi si pasien itu. Kalau untuk setiap harinya cukup sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizi. Setiap orang, usia, jenis kelamin itu dia beda-beda. Misalnya untuk orang dewasa, kita kan ya saya mungkin ini banyak kan yang remaja 17 tahun ke atas, kemudian Bapak Ibu guru itu 40 sampai 90 mg per hari aja cukup. Yang mana itu cukup dari makanan kita sehari-hari. Misalnya kayak
sayur-sayuran, buah-buahan, jeruk, satu buah jeruk itu dia 40 mg udah cukup di pagi sama sore misalnya dengan buah yang lain itu udah cukup. Jadi tidak perlu tambahan suplementasi. Apalagi ini pandemi udah setahun. Ini setahun panjang full setiap hari minum vitamin. Hati-hati juga. Setiap orang itu multivitamin itu dia setiap merek juga dia beda-beda kandungannya sehingga untuk jangka panjang harus dikonsultasikan sama dokter. Apalagi kalau bagusnya lagi kalau punya dokter gizi, dokter spesialis gizi klinis. Bahkan untuk beberapa kasus misalnya kayak vitamin D itu disarankan juga untuk orang yang punya COVID, vitamin D dengan dosis tergantung juga ya. Tapi lazimnya itu adalah 1000 IU ya, 1000 unit. Nah, ini pemakaian jangka panjang untuk yang sehat-sehat itu juga harus diantisipasi efek sampingnya atau dampak jangka panjangnya dengan cara pemeriksaan kadar vitamin D di laboratorium dengan pemeriksaan darah. Jadi nggak ya harus ini obatnya mahal kita konsumsi setiap hari yuk biar kebal biar kuat, nggak kayak gitu. Tetap Kalau harus untuk obat-obatan dijaga ya. Untuk obat-obatan yang aman dibeli itu ya istilahnya obat warung atau obat OTC over the counter itu bisa dibeli di toko obat, bahkan di supermarket, di apotek, bisa pakai yang online itu bisa. Tetapi untuk obat-obatan tertentu memang harus dikonsultasikan sama dokter dulu supaya kalau sedang konsumsi obat biar nggak berinteraksi atau efek sampingnya juga supaya nggak justru malah efek sampingnya yang bikin jadi kondisinya tambah jelek. Biopsikososial, pikiran juga harus dipentingin. Jadi kita harus ya anggap aja kayak liburan panjang gitu, tetapi liburan panjang yang dengan tingkat awareness yang lebih tinggi gitu. Jadi lakukan saja apa yang dulu-dulu yang masih belum sempat dikerjakan pada saat me time ini ya kita lakukan. Misalnya yang punya hobi untuk menulis, yang punya hobi untuk bikin vlog misalnya, bisa coba lakukan di rumah, kan fasilitas ada gitu. Jadi jangan sampai pikirannya itu negatif, justru nanti malah bikin pusing, malah timbul masalah depresi, kecemasan, yang itu juga memperburuk suasana, kondisi. Gitu. Oke. Grace mau menambahkan? Ya, saya mau sharing sedikit mengenai diary-nya itu. Ya, boleh. Bisa tolong di ada di slide ya, Grace? Ya, di slide. Jadi diary ini sangat penting. Ya, 2 diary yang saya mau bahas. Yang itu pertama itu mengenai catatan kontak harian. Jadi misalkan hari ini pergi kemana? Siapa? Sekarang ini sangat penting bagi kita untuk punya positive thinking. Apa itu positive thinking? We think that everyone is positive. Ya, jadi harus setiap kali kita keluar, kita harus punya mindset bahwa semua orang di luar sana itu pasti ada yang positif yang saya ketemui hari ini. Jadi karena itu harus pakai masker dengan benar dan setelah itu bisa mencatat. Oke, hari ini ke Pasar Selipi. Pasar Selipinya kemana? Dan ketika kita pergi bersama dengan teman yang kita ngobrol, menghabiskan waktu lebih dari 15 menit dalam dengan kondisi kontak erat, itu kita harus catat. Mulai dari sekarang. Jangan tunggu sampai positif gitu. Ya, jadi harus sekarang udah mulai dibiasakan diri. Dan kalau bisa kita memilih kita berpergian hanya dengan pertama harus benar-benar perlu. Jangan cuma aduh gue bosan nih di rumah nih. Aduh kalau bosan Google Zoom aja bisa. Lalu setelah itu kalaupun kita benar-benar harus pergi, sebisa mungkin kita pilih pergi dengan orang yang punya standar protokol kesehatan yang sama kita. Yang kita tahu orangnya juga pakai masker, kita juga tahu dia juga selalu cuci tangan, dia selalu sedia hand sanitizer dan pokoknya yang juga tidak abai terhadap fakta bahwa COVID ini nyata gitu. Dan jadi yang pertama itu kontak harian kita pergi kemana saja. Kedua kita juga mencatat pergi dengan siapa saja dalam jangka waktu berapa lama gitu ya. Lebih dari 15 menit catat namanya. Lalu setelah itu yang ketiga itu adalah mengenai diary gejala. Jadi diary gejala itu cukup tiap kalau di Singapura itu setiap pagi dan setiap sore ketika menjalani karantina mandiri itu harus catat. Yang harus dicatat adalah pertama itu suhu tubuh berapa, pagi berapa,
ngalem berapa, catat. Nah, terus seandainya misalkan, aduh dadanya agak sakit, punggung sakit, apa sakit, pokoknya semua keluhan juga dicatat. Semua keluhan juga dicatat dan seandainya merasa sedikit sesak, bisa dengan timer handphone, timer handphone, set timer selama 1 menit dan hitung selama 1 menit ini berapa kali mengambil nafas. Begitu sudah di atas 25 kali, bisa langsung hubungi dokternya. Soalnya kebetulan saya juga punya penyakit asma, jadi memang biasanya yang normal itu dalam 1 menit itu kira-kira sekitar antara 18 sampai 20 ya dok ya. 16. Jadi biasanya dokter saya bilang di atas 25 itu kamu sesak, ya, harus diperhatikan gitu. Nah jadi sudah ditulis dari hari pertama menjalani karantina mandiri supaya semoga ya semua lancar jaya, amin baik-baik saja gitu. Tapi ketika sedikit terjadi perburukan, data itu akan sangat berguna. Karena kalau namanya saya baru sesak gitu ya, lagi kumat gitu, udah nggak inget tuh hari apa, kapan mulai sesak, apa segala macam tuh kadang-kadang udah blank. Nah, dengan adanya catatan itu tim medis akan bisa dengan cepat menilai, oh, oke, berarti ini mulai demam hari keberapa, terus keluhannya diare kah atau apa, dan dengan tim medis tahu dengan cepat itu akan prognosisnya lebih bagus, diagnosanya juga lebih bagus. Ya, jadi ingat sekarang kita harus positive thinking bahwa semua orang itu yang kita temui is positive until it proven otherwise. Oke. Jadi udah nggak ada lagi benefit of self doubt, benefit of jadinya itu kayak yang nggak boleh menganggap bahwa dia tidak bersalah, justru ini anggap bersalah gitu ya. Anggap positif dulu supaya kita tuh benar-benar hati-hati gitu loh tiap kali keluar. Gitu. Ini juga saya cepat aja ya. Ini juga saya bisa langsung jawab. Apakah bisa reinfeksi lagi kalau sudah kena COVID? Jawabannya bisa. Ya itu saya jawab sebut aja. Terus kemudian tadi juga ada yang bertanya tentang apa tadi? Antibody ya. Jadi tadi ada yang bertanya kalau sudah pakai vaksin, apakah tetap harus pakai masker? Saya juga bisa jawab harus pakai masker. Ya silakan Grace dari Kawal COVID, silakan. Ya, jadi vaksin itu harus dilakukan vaksin selama dosisnya 2 kali. Ya, jadi setelah dosis pertama, setelah itu 2 minggu lagi buat Sinovac, vaksin lagi dan itu baru akan muncul perlindungannya itu 2 minggu setelah dosis kedua. Jadi jangan mentang-mentang begitu. Dan terus kenapa tetap harus pakai masker? Karena sekalipun Anda divaksin, Anda tetap bisa menjadi carrier. Jadi bayangkan, vaksin ini sekarang hanya yang buat anak-anak dan setahu saya yang di atas 60 itu masih belum mendapat persetujuan ya. Gitu. Jadi bayangkan kalau Anda tidak memakai vaksin, tapi sebenarnya Anda itu carrier COVID, orang-orang di sekitar Anda yang tidak bisa divaksin itu tetap bisa terkena. Ya. Oke, singkat aja itu. Oke. Ini juga ada pertanyaan, dokter kalau lagi sakit demam gitu, apakah di rumah harus pakai masker ya, dok? Iya. Iya ya, oke, untuk aman. Untuk aman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi ada yang bertanya tentang gejala sampingan vaksin itu silakan ada yang bisa menjawab cepat aja. Kita sudah bahas tentang vaksin ya sebetulnya 2 minggu lalu kalau nggak salah. Ada yang mau jawab cepat? Kalau untuk gejala sampingan, efek sampingnya ya untuk yang saat ini Sinovac yang dipakai untuk vaksin massal itu dia ringan, misalnya kayak pegal-pegal, kemudian juga nyeri di lokasi suntikan, kemudian agak kram, agak kaku gitu rasanya, agak sakit kalau ditekan, itu aja sih. Ada yang dia demam, kemudian juga kayak flu-like illness, tetapi itu lebih sedikit jumlahnya. Jadi kebanyakan rata-rata dia ringan, nggak masalah. Oke.
Ini silahkan dijawab cepat saja, dokter. Kalau kena corona dites swab nggak? Kalau saya jawab ya, dites dulu kita baru tahu kena corona atau enggak. Jadi Iya. jadi harus dites dulu. Walaupun kita kalau kita tahu kita misalnya kontak erat dengan penderita atau misalnya kita tahu kita sering ketemu banyak orang, tes dulu baru tahu kita kena corona apa enggak. Oke. Apa mau tambahan, dokter dan Grace silakan. Oke. Mungkin maksudnya dia kalau kontak erat gitu kali ya. Kalau ya kena kan Mungkin kita kali harus tes ya. dulu. Kalau kontak erat misalnya kita sempat kena kontak erat ngobrol corona sama gitu maksudnya kali ya. kita sempat Iya, ngobrol silakan. sama orang yang kita pernah ngobrol atau pernah berada di dalam suatu ruangan, satu mobil gitu dengan orang yang sudah terkena COVID gitu, kita harus tes dulu untuk tahu bahwa kita kena apa enggak. Nah, tetapi sayangnya untuk saat ini masih pedoman Kemenkes yang dia revisi 5 untuk kontak erat tidak dites. Mudah-mudahan segera muncul yang revisi berikutnya, revisi ke-6 supaya bisa dites. Nah, jadi kalau tidak dites, kontak erat ini harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Bagus-bagus kalau bisa punya kemampuan untuk ngetes, jadi lebih baik tes. Karena 14 hari di rumah kan lumayan. Ya. Ini soalnya pertanyaannya ada lagi, ya pertanyaannya itu ya, kalau ketemu dengan orang positif COVID kita harus langsung swab atau tidak. Nah itu tadi jawabannya ya, harus isoman ya, isolasi mandiri. Kalau tidak ada gejala, kalau ada gejala ya harus ke dokter langsung. Ya. Kalau ada gejala nanti kontak eratnya ditanggung pemerintah tes. Tapi kalau tidak ada gejala belum ditanggung saat ini. Jadi kalau bisa punya uang untuk tes mandiri bisa, bagus. Oke. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Ini juga cepat saja nih. Bagaimana membedakan gejala batuk pilek dengan gejala COVID? Silakan. Kalau batuk, pilek, kemudian ada demam, minimal 3 ya gejalanya dari 10 yang paling sering. Kemudian secara wilayah dia tinggal di wilayah yang potensi penularannya tinggi, misalnya dia tinggal di asrama, di pondok gitu, atau mungkin dia bekerja di rumah sakit seperti itu dia harus tes. Dari tes dulu kita tahu membedakan apakah dia batuk pilek biasa atau batuk pilek yang karena COVID. Tetapi kalau misalnya gejalanya hanya batuk pilek saja, untuk kriteria suspeknya belum masuk dia. Jadi biasanya kita akan suruh untuk observasi dulu, kondisinya ada keluhan tambahan baru, masuk kriteria 3 dari 10 itu, baru nanti akan dites, tesnya ditanggung. Oke. Ini juga pertanyaan baik sekali nih dok, dari Ibu Mintarsi kayaknya. Mengapa untuk yang sudah terkonfirmasi terpapar COVID-19 tidak dapat divaksin? Sebenarnya kalau di tempat lain, negara lain mungkin dapat ya. Tetapi untuk saat ini karena keterbatasan stok kita punya dan juga yang sudah terpapar COVID itu dia sudah memiliki antibodi secara alami. Sehingga kita prioritaskan dulu kepada orang-orang yang belum punya kekebalan tubuh secara alami ini. Jadi kita kasih dulu yang lain. Nanti jika misalnya udah cukup, yang udah pernah itu akan divaksin mungkin. Karena faktornya di Indonesia ini banyak ya. Faktornya banyak termasuk keterbatasan si vaksin. Oke. Ini juga bagus banget nih. Dari Pak Halomoan Siahaan. Dok, mau tanya perihal cuci tangan. Sabun cuci tangan biasa kan tidak bisa membunuh virus, hanya bakteri. Jadi bagaimana ya baiknya untuk cuci tangan? Bagus banget. Silakan, Dok. Sebenarnya bisa. Yang penting sabunnya itu sabunnya yang membunuh, yang meluruhkan lemak. Jadi kalau misal pun tanpa embel-embel bahwa antibakteri seperti itu, tetapi sabunnya sendiri dia bisa meluruhkan lemak. Jadi masih bisa, masih efektif. Karena dia selongsong si virusnya itu kan. Selongsong virusnya itu adalah lemak bahannya gitu. Jadi dia akan hancur juga nanti. Jadi sesuatu yang kita biasa gunakan untuk bersihkan lemak ya. Jadi itu seharusnya bisa membersihkan. Ya. Efektif. Yang penting caranya yang benar ya, yang 6 langkah itu gitu. Dan waktunya yang bukan yang celup-celup aja. Ya, katanya 20 detik ya untuk cuci tangan katanya ya. Sambil nyanyi happy birthday atau happy birthday 2 kali. Ya. Oke, saya sih tidak melihat pertanyaan lagi yang belum sempat dibahas. Silakan saya berikan kepada dokter, kemudian kepada Grace untuk menutup sesi kaitannya dengan isoman dan tracing. Silakan, dokter dulu.
Pada saat isolasi mandiri, pikiran pertama kita dia harus optimis ya, bahwa kita harus bisa melalui 14 hari atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala itu. Jadi lama isolasinya tergantung dengan kondisi tubuh setiap pasien. Nah, selama itu kita lakukan aktivitas seperti biasa, tetap kalau bisa mungkin tetap bekerja, tetap aktif supaya tidak bosan dan tidak stres. Tetapi harus tahu batas bahwa kita tinggal di satu kamar sendiri dan juga alat-alat yang lain fasilitasnya juga diusahakan mandiri. Nah, kemudian jika ada perburukan harus mengabarkan keluarga, harus mengabarkan petugas kesehatan jika punya petugas kesehatan, misalnya petugas puskesmas yang memang rutin menghubungi kita, supaya nanti tidak terlambat penanganan. Baik, silakan Grace. Oke, yang dari saya 3 poin. Yang pertama, kita harus selalu positive thinking, yaitu setiap kali keluar pasti kita akan bertemu dengan satu orang positif minimal. Lalu habis kayak gitu, yang kedua adalah membuat diary mengenai hari kemana saja, bertemu dengan siapa saja, khusus untuk teman-teman yang kita temui dalam jangka waktu lebih lama dari 15 menit harus dicatat namanya, terutama ketika kita membuka masker. Dan sehabis kayak gitu, yang ketiga, jika mengalami karantina, maka harus mencatat, harus membuat diary mengenai gejala-gejala yang dialami, yaitu mulai dari pagi dan sore mencatat suhu tubuh dan beserta dengan gejala-gejala yang dirasakan. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga kita semua tetap sehat. Oke, terima kasih Grace dan Dokter Fani. Kita akan menutup acara ini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mendaftar ke Belajar Bareng Google atau Learning with Google di tanggal 17 atau 18 Februari. Silakan pilih nanti sesinya di bit.ly/belajar bareng Google. Ini gratis langsung dari Google-nya. Jadi acara Google di mana Google akan sharing beberapa hal-hal terkait Google for Education. Kemudian untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikatnya ini akumulatif Bapak Ibu, jadi tidak per datang, tapi kehadiran 30 jam webinar akumulatif. Jadi akan diberikan setelah tanggal 31 Maret 2021. Untuk Bapak Ibu yang merasa kemarin-kemarin tidak mendapat sertifikat, tentunya karena tidak bisa memenuhi 30 jam webinar ya. Karena kami hitung semua pakai komputer, jadi kemungkinan salahnya kecil ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu boleh men-scan QR code-nya atau masuk ke bit.ly/absen webinar pagi. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kanal YouTube-nya Revo Indonesia supaya Bapak Ibu selalu diingatkan jikalau ada sesi-sesi mendatang dari Revo. Kegiatan ini dapat diselenggarakan atas kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educators Group Indonesia, Google for Education, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga di kawal COVID. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Saya Pepita dari Revo. Di sini ada siapa lagi? Grace. Dan ada Dokter Fani-nya saya mute. Ada Dokter Fani. Ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Kita bertemu hari Senin ya. Bye-bye. Siang.